Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat renungan harian kita pada hari ini Kamis 13 Oktober 2022 terambil dari Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertobat atau pertobatan itu bukan semata-mata hanya diucapkan saja, namun dituntut sebuah pembuktian. Ada seorang yang bernama John Kay. Dia mengatakan bahwa dia akan bertobat. Di tengah-tengah wawancara di dalam siaran televisi dalam program Andi Noya. Ya, kisah hidup John Kay itu berurusan dengan kepolisian. Dia ditangkap karena dia dan kelompoknya melakukan aksi pembunuhan terhadap Tan Hari Tantono alias Ayung pada tahun 2012. Kemudian dia divonis selama 16 tahun penjara. Namun karena selama dia di dalam penjara berkelakuan baik, akhirnya dia mendapatkan remisi dan hanya dipenjara selama 6 tahun. Namun di hari Minggu tahun 2020 dia kembali ditangkap oleh kepolisian karena dia dan kelompoknya diduga melakukan tindakan kriminal berupa penganiayaan di perumahan Green Lake City, Kota Tangerang. Kabar ini sungguh sangat menggemparkan. Kondisi yang berbalik sekali 180 derajat atau dengan berseberangan dengan apa yang dia sampaikan di hadapan mass media atau di hadapan penonton dalam siaran televisi Andi Noya, bahwa dia mengungkapkan pertobatannya. John Kay mengaku telah mengalami pertobatan selama di lapas Nusa Kambangan. Dia berkata dia selalu bangun jam 3 pagi, berdoa dan kemudian membaca firman Tuhan selama berada di dalam lapas. Itu terjadi kurang lebih selama 6 tahun. Namun dengan munculnya kasus yang akhirnya dia harus kembali ke Nusa Kambangan dalam penjara, itu membuktikan bahwa dia tidak sepenuhnya mengalami atau menyerahkan kehidupannya di dalam pertobatan di dalam tangan kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benar bahwa pertobatan itu bukan hanya semata-mata ungkapan, tetapi memang harus diperjuangkan. Pembuktiannya itu harus senantiasa dilakukan setiap saat. Dalam teks kita pada hari ini menyatakan bahwa dengan bertobat dan dengan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, itulah terletak kekuatanmu. Tapi firman Tuhan Allah yang Maha Kudus mengatakan, tapi engkau enggan melakukannya. Jemaat, Yesaya mengungkapkan ini, menyampaikan firman Allah ini di tengah-tengah bangsa Israel, agar bangsa Israel itu diselamatkan oleh Tuhan. Yesaya mengungkapkan ini agar bangsa Israel terbuka hati dan pikirannya untuk melakukan pertobatan. Karena dengan pertobatanlah Allah akan memberikan keselamatan. Penyelamatan oleh Allah akan terjadi
jika bangsa mau bertobat kembali kepada Allah dan meninggalkan segala penyembahan, bentuk-bentuk penyembahan terhadap Allah dan ilah-ilah yang lain yang dalam bentuk patung atau dalam bentuk benda-benda lainnya. Selain pertobatan, Allah juga memerintahkan agar umat tinggal diam di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Tinggal diam berarti menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang akan menyelesaikannya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah yang punya segalanya. Kekuatan Allah sungguh sangat tiada terbatasnya. Dan tinggal tenang, dan tinggal percaya adalah kekuatan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, apa lagi yang kita ragukan terhadap Tuhan? Karena seruannya begitu sangat menyejukkan, yaitu Dia hanya meminta pertobatan kita. Tuhan hanya meminta kita tinggal dengan tenang, tinggal diam di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Tuhan yang akan bertindak terhadap musuh-musuh kita. Oleh karena itu, seruan ini baiklah menguatkan kita, Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, supaya kita mengikuti kehendak Tuhan, supaya kita mengikuti keinginan hati Tuhan. Baiklah kita mengalami pertobatan dengan sikap yang sungguh-sungguh, sikap hidup yang sungguh-sungguh. Setiap saat itu kita perjuangkan. Kita mohon ampunan kepada Tuhan. Kita hidup sesuai dengan tuntutan Tuhan. Pertobatan berarti meninggalkan segala kelakuan-kelakuan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Meninggalkannya, tidak melakukannya lagi. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memohon kekuatan dari Tuhan. Supaya kita mampu hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampun Tuhan setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan terhadap-Mu ya Tuhan. Yang kami lakukan Tuhan ketika kami menyakiti hati orang-orang yang di sekitar kami, ampuni kami ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah Tuhan kami hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami meninggalkan sikap hidup kami yang lama, namun kami diperbarui setiap saat oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau menginginkan setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu tinggal diam dan tinggal tenang di hadapan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menguduskan kami, Engkau akan menyelamatkan kami, Engkau akan melayakan kami kembali Tuhan di hadapan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu pada hari ini Tuhan, sepanjang hari ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan kami alami, akan kami hadapi pada hari ini Tuhan. Namun kami tidak takut menghadapinya, karena kami percaya kami punya Allah yang sungguh baik, yang akan selalu menyertai setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dan apapun yang akan mereka lakukan Tuhan, kiranya Kau jaga berkati Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan hidup di dalam sinar dan terang kasih-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, setiap jemaat Tuhan yang akan beraktivitas pada hari Tuhan, bekerja di tengah-tengah pekerjaan mereka, kantor mereka, ketika mereka berjumpa dengan orang-orang di sekitar mereka, kiranya juga Tuhan berkati. Bapa dalam kerajaan surga, setiap jemaat Tuhan juga Tuhan yang sedang menempuh pendidikan, kiranya juga Tuhan yang memberkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Setiap jemaat Tuhan yang sedang berjuang untuk kesembuhan dari segala penyakit mereka, Tuhan berkati, berikan kekuatan, Kau yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Setiap jemaat Tuhan juga sedang berjuang di tengah-tengah masa duka mereka, berikan mereka penghiburan dan kekuatan dan ketambahan ya Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang juga sedang merindukan keturunan tengah-tengah mereka, tengah-tengah keluarga mereka, kiranya juga Tuhan yang memberkati, yang memberikan keturunan sesuai dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Yang merindukan juga pasangan hidup ya Tuhan, kiranya juga Tuhan yang membukakan jalan, mempertemukan mereka Tuhan sesuai dengan kasih setia-Mu.
Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga untuk setiap jemaat Tuhan juga Tuhan yang sedang merindukan pekerjaan. Kiranya juga Tuhan yang memberkati, yang membuka pintu-pintu Tuhan rezeki bagi mereka. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, kami manusia yang berdosa Tuhan. Ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami supaya kami makin layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.